Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, memberi judul bulan ini adalah evaluasi diri menjelang akhir tahun, ya. Termasuk tadi soal terlambat, ya. Dan saudara yang terlambat ketika sudah mulai pujian di sini, dipersilahkan untuk tetap di luar sampai doa berkat ibadah selesai. Dan biasanya penyambut tamu mengingatkan sudah, ya. Baik, kita akan membaca bersama Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kita sama-sama berdiri dan membaca ayat ini secara bergantian. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempatlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Sama-sama kita membaca ayat 26 mulai.
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membaca tentang satu peristiwa. Jadi kejadian yang benar-benar terjadi pada waktu Yesus berada di dunia ini. Seorang muda dan disebut kaya datang kepada Yesus dengan sangat percaya diri, ya, dengan sangat percaya diri. Dan dia bertanya tentang keselamatan. Dia bertanya tentang bagaimana dapat hidup yang kekal. Tapi jawaban Yesus terakhir kita membaca ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ini agak mengganggu sebenarnya. Apalagi Tuhan Yesus kemudian berkata, sesungguhnya sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga, bahkan dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Orang kaya gak masuk sorga. Jangan berpikir begitu. Ya, tidak ada dikatakan seperti itu. Bahkan menjadi anak Tuhan, Tuhan janji diberkati. Amin. Ya. Berkat yang dimiliki seperti berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub. Tambah lagi berkat siapa? Berkat Daud, berkat Sulaiman. Ya, yang begitu banyak hartanya itu dijanjikan. Lalu kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Saudaraku, ini bukan bicara hartanya, tapi bicara keterikatan hati terhadap harta. Sampai Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Lalu ayat 26, saudaraku. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin? Amin yang mana ini? Amin yang mana ini? Ayo. Biasanya kita mengutip ayat ini ketika kita berdoa waktu kesulitan keuangan. Ya kan? Bagi manusia gak ada yang mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi Allah. Kalau tadinya gak ada uang, berdoa terus ada uang. Sakit. Bagi manusia itu mustahil. Tidak mungkin sembuh, bagi Allah aminnya di situ. Saudara salah mengamenkan ayat ini. Karena ayat ini tidak berbicara tentang hal itu. Ayat ini bicara tentang kekayaan. Bisa enggak kita melepaskan diri dari ikatan kekayaan? Bagi manusia itu mustahil. Nah, saudara kalau lihat orang yang terikat kekayaan, orang yang terikat kekayaan itu bukan hanya orang kaya. Iya kan? Orang sederhana, orang miskin pun bisa terikat dengan apa yang dia miliki. Waktu dia diminta Tuhan untuk melepaskan ikatan-ikatan itu sulit. Karena kita merasa itu saya punya. Itu saya punya. Lepaskan, jangan terikat. Bagi manusia itu tidak mungkin karena saya sudah berjuang untuk itu. Ya, saya sudah berjuang untuk itu. Tapi kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Nah, konteksnya seperti itu. Nah, saudaraku, menggelitik
jawaban dari si orang muda yang kaya ini. Ketika dia bertanya tentang keselamatan, saudara, Yesus memberi persyaratan. Betul? Dan dia jawab, semuanya sudah Tuhan. Nah ini saudaraku, semuanya telah ku turuti. Semuanya sudah saya lakukan. Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Saudaraku, tahun 2025 ternyata tinggal 2 bulan lagi. Saudara merasa ini terlalu cepat atau terasa lambat? Ya? Ayo. Nah, saudara-saudaraku, saat ini kita berada di bulan November, artinya bulan depan sudah masuk bulan Desember. Ya. Dan bulan Desember itu dipadati dengan berbagai persiapan Natal, berbagai perayaan Natal, mulai dari Natal gereja, seperti sekarang konsentrasi kita di Natal gereja kita, lalu nanti ada undangan Natal tetangga, gereja tetangga gitu ya. Lalu ada lagi Natal kumpulan suku, Natal kumpulan keluarga. Semua itu masuk di bulan Desember. Sampai ada beberapa tempat saudaraku, karena padatnya 31 hari bulan Desember itu, mereka bikin ada yang November. Kata orang, Tuhan Yesus belum lahir itu. Miskram itu ini. Keguguran. Ada yang memperpanjang lagi sampai bulan Januari. Di budaya Kristen juga masuk dalam budaya lalu menjadi namanya budaya Kristen. Jadi Manado budayanya adalah bongkar pohon Natal itu 31 Januari. Iya. Pasangnya sekarang makin mundur nih. Kemarin saya mampir ke mall sebentar untuk satu keperluan, lewat di toko yang besar gitu, berhadapan dengan toko buku Kristen. Toko buku Kristen ya sudahlah, namanya toko buku Kristen ya, jual aksesoris Natal, pohon gitu. Lalu di seberangnya sama aksesoris Natal dan pohon Natal sudah terpajang. Lah ini kan belum masuk November, masih Oktober sudah. Berarti rupanya makin lama Natal itu makin dipercepat. Makin lama Natal itu makin dipercepat. Kenapa? Orang Kristen sangat bersukacita kalau masuk hari Natal. Ada yang agak gimana gitu ya, bersukacita kalau masuk hari-hari Natal. Tapi ada yang udahlah Natalnya jauh-jauh hari lah. Soalnya kalau Natal nanti ada persembahan untuk Natal. Saudara-saudaraku, itulah macam-macam yang terjadi. Saudara-saudaraku, lalu saudaraku, kapan kita bisa mengevaluasi diri, mendengar khotbah dengan jernih dan jujur, untuk periksa diri, untuk membenahi diri, kapan? Begitu masuk Desember, semua bicara Natal. Ya. Kalau gereja nggak bicara Natal, keluarga bicara Natal. Kumpulan bicara Natal. Kumpulan arisan saudara sudah ngomongin Natal belum? Lingkungan kumpulan saudara sudah ngomongin Natal belum? Sudah, semua dipadatkan di Desember. Pikiran dan otak kita sudah ke sana. Nah, saya melihat begini saudaraku. Sekarang di bulan November inilah kita coba belajar, periksa diri, evaluasi diri. Kita masih belum padat dengan hal-hal di bulan Desember. Memang belum akhir tahun, tapi waktunya masih ada untuk memperbaiki diri supaya Natal nanti kita bisa merayakannya dengan sukacita, kita bisa merayakannya dengan damai, tidak terbebani oleh berbagai hal yang penuh di kepala kita. Saudara-saudaraku, jadi bulan ini saudaraku,
sampai minggu keempat nanti. Kita bisa duduk, diam, tenang, berpikir tulus dan jernih, mendengar firman untuk pembenahan diri kita. Saudaraku, lalu ketika kita sudah mengoreksi diri, mengevaluasi diri menjelang akhir tahun ini, mungkin kita menemukan kekurangan. Mungkin atau pasti ya? Ya saya bilang mungkin aja lah, saya anggap saudara sudah berusaha keras ya. Gitu ya. Saya menganggap di tahun ini kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi mungkin kita menemukan kekurangan ketika mendengar khotbah tadi dalam doa, ditegur gitu ya, ditegur. Sampai ada jemaat yang bilang, saya kena loh. Gitu. Kayak kalau ditembak itu, kena gitu. Saya kena loh, tegur. Kalau sudah berdoa minta ditegur dan kena, tentu kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena itu kalau kita temukan kekurangan, kelemahan atau kesalahan, Bapak Ibu Saudara, jangan kita kecewa. Gitu. Jangan kita putus asa atau kita menyalahkan diri sendiri. Jangan, saudaraku. Saatnya kita untuk segera datang pada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, dan kemudian membenahi diri, memperbaiki apa yang masih kurang baik, dan membekali diri kita untuk melanjutkan perjalanan di hari-hari mendatang yang masih banyak perjuangannya. Ya. Jadi saudaraku, perlunya mengevaluasi diri adalah untuk memperbaiki, membenahi. Kalau sudah diperbaiki, dibenahi, saudara-saudaraku, ya kita punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan di tahun ini masih 2 bulan, lalu tahun depan masih 1 tahun. Kalau Tuhan masih beri, kan begitu ya? Nggak tahu berapa tahun lagi yang Tuhan beri. Tapi setiap kali kita koreksi diri, kita benahi diri supaya punya bekal untuk perjalanan berikut. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Injil Matius 19 tadi, kita menjumpai ada seorang yang muda, ya, kaya, dan telah berjuang dan berhasil meraih sukses dalam hidupnya. Saudaraku, disebut orang muda. Orang muda itu dalam budaya Yahudi, orang muda. Kalau sekarang kan pembagian muda itu banyak banget ya. Ada teens, youth, apalagi ya, dewasa muda. Ya kalau dulu kan tua muda gitu. 3 ya, anak-anak, anak muda, orang dewasa, orang tua gitu ya. Sekarang kan banyak banget. Nah, dalam budaya Yahudi, saudara-saudaraku, kata-kata orang muda yang ditulis dalam Injil Matius 19 ini mulai dari remaja sampai umur 30-an dan belum menikah. Kalau sudah menikah di sana tidak disebut orang muda. Gitu ya. Walaupun masih umur 20, 25 tapi sudah menikah, tidak disebut dengan kata-kata orang muda seperti tulisan di Injil Matius 19 Jadi kira-kira remaja, kalau sekarang remaja di umur 15, ya 12 ke atas ya. Jadi range-nya jauh nih yang disebut orang muda di sini. Ya dari umur 12-an gitulah, 15 sampai 30 tahun atau belum menikah gitu. Nah, lalu disebut di sini orang muda yang kaya. Kalau ada orang muda belum menikah 30-an kaya. Waduh. Halo, gimana pemudi-pemudi? Sherlock. Sekarang langsung Sherlock ya bahasanya. Pak Padan ini tahun-tahunnya gaul banget dia. Boleh juga nih. Nggak usah tanya alamat, nggak usah tanya Sherlock saja ya. Cukup Sherlock. Muda, kaya. Belum cukup, saudaraku. Waktu dia bertanya kepada Tuhan, dia tanya, supaya saya bisa dapat hidup kekal. Tuhan bilang, lakukanlah, kalau dalam 10 hukum,
itu ada 5 hukum yang sebelah kanan, gitu ya. Kalau sebelah kiri kan berhubungan dengan Tuhan. Ya, yang sebelah kanan tadi apa saudaraku? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, sampai ke hormatilah ayah ibumu. Nah, dia dengan yakin menjawab, semua sudah kuturuti. Jawabannya cukup di situ harusnya ya, saudaraku ya. Semua sudah kuturuti. Saudara tahu tambahan belakangnya? Semua sudah kuturuti. Harusnya titik aja. Tapi dia masih melanjutkan dengan apa saudaraku? Apa yang masih kurang? Nah, jadi sangat mungkin dalam bidang keagamaan, dia orang yang sangat rajin. Halo anak-anak muda? 12 sampai 30-an dan belum menikah. Orang muda ini taat beragama. Dalam hal keagamaan, dia berusaha taat. Biasanya kalau orang muda kan ya taatnya gitu aja lah, nanti kalau udah menikah baru taat-taat banget. Waktu udah menikah, ya nanti aja lah, kalau sudah tua baru taat, baru rajin. Tua itu umur berapa? Waktu umur 40 merasa belum tua, umur 50 merasa belum tua. Kapan orang merasa tua? Ya? Coba saya ingin tanya pada saudara, kapan orang merasa tua? 60, ya? Saudara salah. Orang merasa tua kalau udah sakit-sakitan. Kalau masih sehat, segar, belum merasa tua, betul? Tapi semangat banget. Ya kenyataannya kan begitu ya. Kenyataannya begitu. Dulu waktu muda kalau sakit, contohnya kemarin saya diare ya. Begitu selesai diare, makan, seger lagi ya. Pulang dari rumah sakit Sabtu, mungkin saudara lihat hari Minggu seger, tapi ada yang bilang nggak seger, pucet masih. Sampai hari Jumat masih saya dibilang pucet, saudaraku. Dan memang saya nggak leluasa gitu ya, nggak leluasa. Sampai hari Jumat lah. Hari Jumat itu baru rasa enakan dikit lah. Hari Jumat. Hari ini jauh lebih baik dari kemarin, saudaraku. Kemarin saya harus perbaiki kacamata, ditelepon sama Ben. Saya pikir enggak lah, padahal cuma di situ dekat dan tinggal duduk di mobil, saudaraku. Enggak lah, saya lebih perlu tidur daripada urusin kacamata, ya, saudaraku. Kemarin itu, dulu waktu muda ya ampun. Jadi, saudaraku yang tadi ngomong pengalaman pribadi ya, merasa tua ketika sudah, bukan soal umur. Yang muda pun, yang 40 tahun, waktu dia ada sakit sembuh, ada apalagi ada sakit yang tinggal di dalam dirinya, dia langsung merasa tua. Tapi orang muda ini, saudaraku, benar-benar dia taat, bahkan 10 hukum yang ada disebutkan Tuhan Yesus dengan sangat pede. Ya, saya sudah lakukan. Sekarang kalau kita ditanya, ada yang pede seperti orang muda ini? Apalagi anak muda. Kalau anak muda kan begini, ya salah-salah dikit gak apa-apa lah gitu ya. Kurang-kurang dikit gak apa-apa lah gitu ya. Memang kenyataan dalam kehidupan kita seperti itu, saudaraku. Tapi anak muda ini, saudaraku, dia benar-benar sudah berhasil dalam bidang agama. Dan sangat mungkin dalam literatur dengan kekayaan yang seperti itu, dibilang kaya, lalu dengan ketekunannya beragama, orang ini pasti jadi salah satu pejabat publik. Sama juga lah sekarang ya. Jadi saudara, terlihat sekali dari komunikasinya dengan Yesus,
dia menyebutnya guru. Sopan banget. Orang ini tidak arogan. Dia menghargai Yesus sebagai seorang tokoh agama. Dia memanggil Yesus itu guru. Artinya saudaraku, sepertinya pemuda ini sering mengikuti ceramah-ceramah yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu selain mengajar di bait Allah, jadi Yesus juga mengajar di bait Allah, di sinagog dia mengajar secara rutin selama dia hidup. Penolakan itu tidak benar-benar menutup semua kegiatan Tuhan Yesus, tidak. Jadi mungkin kita pikir Tuhan Yesus benar-benar ditolak oleh orang Israel sehingga dia khotbahnya di pinggir jalan doang. Sampai dia khotbah di bukit, dia khotbah di laut gitu ya. Enggak, saudaraku. Dia tetap diterima di rumah-rumah ibadah. Juga di tempat-tempat umum. Jadi saudaraku, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang mengikuti. Dan si pemuda kaya ini, dia mengikuti dan dia sangat hormat kepada Yesus. Dia tahu ajarannya bagus. Dia sangat hormat kepada Yesus. Nah, saudaraku, karena yakin ia sudah taat, karena yakin dia sudah melakukan semua perintah agama, ia berani berkata dengan sangat percaya diri, semua telah kulakukan, apa yang masih kurang? Saudaraku, coba koreksi diri. Iya, 10 bulan terakhir ini nggak usah lah yang bertahun-tahun lalu, yang 10 bulan terakhir ini aja sebagai waktu yang bisa kita ingat, ya. Apakah kita benar-benar sudah melakukan? Adakah di antara kita yang berani berkata, apa yang masih kurang? Ya, saudara-saudaraku, kemudian Yesus memberitahu sesuatu yang harus ia lakukan, jualah milikmu dan ikutlah aku. Dan orang muda ini pergi dengan sedihnya, ya, pergi dengan sedihnya. Dia kecewa karena merasa untuk hidup kekal dia sudah memenuhi semua persyaratan. Sebenarnya apakah benar-benar Yesus berharap orang ini menjual semua hartanya? Saya yakin tidak. Ya. Karena Tuhan Yesus kemudian berkata, sulit orang kaya masuk kerajaan sorga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi bukan benar-benar Yesus minta orang ini menjual hartanya, tapi janganlah hatinya tertuju pada harta. Dari kecil papa saya sering khotbah dengan ayat ini dan saya agak sulit menerima. Karena memang tidak mungkin gajah masuk ke dalam, karena nama tempat saya tinggal itu Kota Gajah. Ya, benar, tempat saya tinggal, kampung saya tinggal itu Kota Gajah, gitu. Dan ada patung gajah dari dulu di sana. Dan gajah yang sebenarnya juga bisa dilihat dalam jarak yang dekat. Kalau sekarang jarak 60 kilo dari rumah, 1 jam perjalanan itu kita bisa lihat gajah sesungguhnya. Lalu kita bisa lihat jarum. Saya punya jarum yang besar, saudaraku. Yang saudara semua enggak punya. Benar, harusnya saya bawa sini tadi ya. Jarumnya besar. Harusnya saya pegang begini terus pegang gajah ya. Ini kan enggak mungkin. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang jual hartamu, itu seperti lubang jarum dengan gajah. Gitu. Kenapa? Buat orang muda ini benar-benar tidak mungkin melepas hartanya. Udah diperjuangkan dari muda. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak benar-benar ingin orang ini menjual hartanya. Tuhan Yesus hanya ingin seorang melepaskan ikatan-ikatan pada hal-hal duniawi saja. Tetap dimiliki, tapi hatinya tidak ke sana. Artinya, saudaraku, Yesus Tuhan itu menjadi yang nomor 1,
Yesus Tuhan itu menjadi yang utama, paling atas, paling nomor satu, lebih utama dari hal-hal lain. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudaraku, pelajarannya dari pemuda ini, mungkin dalam tahun ini kita telah mencapai beberapa hal yang kita perjuangkan. Kita sudah mencapai beberapa cita-cita kita. Kita sudah mencapai beberapa keinginan kita, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal keinginan-keinginan. Beberapa di antara kita sudah mencapai itu. Dalam hal kerohanian, dalam hal bergereja, saya yakin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita punya keinginan-keinginan untuk Tuhan di setiap awal tahun, betul? Jadi saudara harus punya target, ikut Tuhan itu apa sih? Supaya ada namanya peningkatan. Ada peningkatan, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan bulan ini. Salah satu poin yang akan dibicarakan di awal adalah bagaimana dengan pertumbuhan iman kita. Ya, iman. Ya. Bagaimana dengan pertumbuhan iman kita di tahun ini? Kalau masih belum, bagus, masih ada waktu 2 bulan perbaikan. Kita juga mempunyai jatah ujian, jatah ulangan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, dan kita punya rapor masing-masing. Ya, saya nggak tahu rapor saudara tahun ini, katakanlah ini mid semester lah ya, karena nanti akhirnya kan di akhir tahun ya. Ya udahlah mid semester aja lah sekarang lah, anggap begitu ya, karena punya kesempatan untuk perbaikan. Ya, yang mau remedial ya udah segeralah terima saja remedial gitu. Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai pembimbing juga ingin tahu kemampuan kita dalam mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan. Kalau masih kurang, ya tadi remedial. Kalau masih kurang, ya diperbaiki saudaraku. Tuhan ingin kita semua bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam iman. Mungkin selama ini kita berpikir, cukup segini, apa yang masih kurang? Tuhan ingin kita bertumbuh. Jangan sampai iman kita berhenti pada tingkat yang rendah. Jangan sampai ketika Tuhan melihat, dia bilang imanmu masih kurang. Matius 8 ayat 23 sampai 27, saya akan bacakan Matius 8. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Lanjut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, satu pembacaan yang menarik ketika kita membaca teguran Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Saudaraku, bagaimana dengan iman kita? Mungkin sekali ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup, kita seperti murid-murid tadi takut, khawatir, lalu
Tuhan tegur, kamu kurang iman. Ya, kamu kurang iman. Ya. Murid-murid dengan latar belakang nelayan, saudara-saudaraku, sangat paham dengan perilaku cuaca di Danau Galilea. Ya, Danau Galilea itu danau terbesar di masa itu di sana. Ya, cuaca di Danau Galilea bisa cepat berubah. Waktu mereka berangkat keadaan tenang, tetapi bisa tiba-tiba berubah, terjadi angin besar dan gelombang yang tinggi. Karena danau itu danau terendah di dunia, saudaraku. Dikelilingi oleh gunung yang bisa saja angin tiba-tiba datang dari arah yang tidak tentu. Ya. Jadi saudaraku, murid-murid yang adalah nelayan sangat paham dengan perilaku cuaca di sana. Artinya bukan tanpa alasan ketika murid-murid sampai berteriak membangunkan Yesus. Memang Yesus sedang tidur. Murid-murid tahu Yesus tidur. Dan pasti murid-murid menjaga jangan sampai Yesus terganggu. Makanya waktu badai biasa dibiarin. Biar Yesus tidur, jangan ganggu. Yesus tidur, biar dia puas tidurnya. Angin semakin gede, gelombang semakin besar. Wah, bahaya ini. Ketika sudah dalam keadaan benar-benar bahaya. Karena murid-murid tahu, kalau biasa saja mereka pasti bisa mengatasi. Tapi ketika benar-benar bahaya, mereka berteriak, minta tolong, minta Yesus bangun dan menolong mereka. Yang didapatkan adalah tamparan keras, teguran keras. Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kamu yang kurang iman. Saudaraku, inilah yang menjadi penyebab kenapa dalam hidup ini kita takut, kita khawatir, karena kita kurang iman. Kalau tahun ini, saudara-saudara, beberapa kali kita menghadapi masalah dan rasa takut itu besar, saudaraku, jangan salahkan persoalan yang datang. Jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan keluarga, jangan salahkan orang lain, tapi periksa diri. Sangat mungkin karena kita kurang iman. Ya, sangat mungkin karena kita kurang iman. Dan kurang iman inilah yang menjadi penyebab rasa takut dan berbagai ikutannya. Kalau udah rasa takut, wah terus berkumpul ini dan itu, rasa takut, khawatir, bimbang menjadi makin besar dan itu menenggelamkan kita. Sebelum itu menenggelamkan iman kita, sebelum itu menenggelamkan hidup kita, mari datang pada Yesus, perbaiki, benahi, supaya iman kita kuat, iman kita kokoh, dan bisa melintasi badai hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang pada Tuhan. Jangan sampai kurang iman ini terus ada dalam diri saya dan saudara. Kita segera perbaiki diri supaya cepat kita bangkit dan mendapatkan hidup yang kuat, hidup yang benar-benar bersemangat dalam mengiring Tuhan. Kita lanjut minggu depan di poin kurang iman ini. Kita akan datang pada Tuhan dengan koreksi diri supaya kita bisa memperbaiki iman kita di waktu yang masih tersedia. Hanya Kau Tuhan di hidupku, yes Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Kita angkat tangan kita, oh karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Oh karena salibmu. Pelayan perjamuan suci akan maju ke depan untuk bersiap melayani perjamuan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Ya Yesus, jamah kami, jamah kami, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah merasa sudah melakukan semuanya. Ada yang kurang dalam hidup kami untuk Tuhan. Banyak kekurangan kami, ada banyak yang belum kami lakukan untuk Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mungkin sekali hari ini kami datang pada Tuhan dengan berbagai kekurangan. Kami kurang iman dalam menghadapi berbagai keadaan hidup. Kami kurang iman ketika kami berhadapan dengan fakta-fakta sulit. Kami kurang iman. Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami untuk memperbaikinya. Biar Roh Kudus jamah kami. Kami kurang iman dalam memberi diri kepada Tuhan. Kami kurang iman dalam memberikan segalanya untuk Tuhan. Ampuni kami dan biar Roh Kudus jamah kami. Mampukan kami untuk memberi hidup, memberi diri kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih perjamuan kudus akan menolong kami, memberi kami semangat dan kekuatan untuk membenahi diri. Karena itu Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati hamba-hambamu yang melayani, berkati kami semua anak-anak dan orang dewasa ketika kami ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Tuhan hadir di dalamnya dan itu memberi kami kekuatan, memberi kami semangat, memberi kami kesembuhan, memberi kami berkat-berkat dan kekuatan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut dengan syukur perjamuan suci ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian ini lagi dari awal dan nanti refnya kita ulang-ulang. Karena salibmu, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu, yes, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri sementara kita membuka perjamuan kita. Haleluya. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita ada. Karena salib Tuhan kita sehat sampai hari ini. Angkat roti dengan tangan kanan. Di atas salib itulah tubuh Yesus dihancurkan, dipecah-pecahkan supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama adalah tubuh Kristus. Bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita buka seal dari cawan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat. Inilah cawan. Inilah cawan yang adalah darah Kristus bagi kita semua. Dari salib yang membuat kita hidup itu. Dari salib yang membuat kita kuat dan bersemangat itu mengalirlah darah. Darah ini dikatakan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
oleh darah Yesus, supaya kita hidup dengan bahagia, supaya kita hidup dengan sukacita, supaya kita hidup dengan berkat-berkat melimpah. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Kita mengangkat tangan kita sebagai ucapan syukur. Sangat besar yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas kami yang dulu sesat, kami tidak berdaya, kami yang akan binasa. Tapi Tuhan angkat kami, Tuhan tebus kami, Tuhan menangkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh darah Yesus kami hidup kembali. Oleh darah Yesus kami ada sebagaimana ada dalam berkat Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami. Buatlah kami kuat dan semangat menghadapi berbagai hal. Tambahkan iman kami. Kalau selama ini iman kami kurang, Tuhan tambahkan iman kami sehingga kami jadi kuat. Kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Terima kasih karena Tuhan sangat baik buat kami. Kami akan pulang biar Tuhan menyertai kami dengan kuasa yang ajaib, membuat kami bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami, dibekali kuasa untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korban persembahan anak-anak-Mu yang diberikan, baik untuk kas gereja, juga untuk kas Natal, Paskah, dan prasarana yang sudah diberikan. Tuhan Yesus membalas dengan berlipat ganda dan Tuhan dimuliakan. Juga anak-anak-Mu yang memberikan 1/10 dari berkat yang diterima pada setiap bulannya. Tuhan, Engkau berkati. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketaatannya pasti Tuhan hargai, kesetiaannya pasti Tuhan hargai. Baik mereka yang memberikan melalui transfer maupun mereka yang membawanya pada hari ini dan diletakkan di peti persembahan 1/10, biar Tuhan yang melihat dari tempat yang maha tinggi dan melimpahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang, esok, sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa